bird on a tree. I'm just sitting here. I got. Oke guys, jadi sekarang itu jam 9 pagi dan cuaca itu rada mendung. Semoga sampai ke sana nanti kita nggak hujan. Cuman ini rada terang, tapi masih rada mendung-mendung gitu. Semoga nggak hujan. Kita berangkat naik tramway. Sekarang kita mau ke pemerintahan tramwaynya. Kita lihat. Hola guys, jadi sekarang aku udah sampai di Masjid Soekarno atau Masjid Biru Saint Petersburg. Jadi tepat di belakang aku sekarang udah ada Masjid Biru Saint Petersburg ataupun Masjid Soekarno. Jadi udah kelihatan kan. Nah, kita sekarang lagi di dekatnya. Sekarang kita mau mendekat. Jadi sekarang kita berangkat mendekat ke Masjid Biru. Aku kasih tunjuk lebih jelasnya. Nah, jadi ini masjidnya. Oke, kita biar lebih jelasnya kita mendekat ke sana, oke? Oke guys, jadi aku bakalan bahas sejarah lengkap dengan masjid ini. Jadi masjid ini dibangun dengan arsitektur dari Rusia yang bernama Nikolai Vasilyev, dan peletakan batu pertama pada tahun 1910 dan hingga akhirnya dibangun pada tahun 1913 dan mulai dibuka dan dioperasikan pada tahun 1921. Dan proses untuk pembangunan masjid ini cukup panjang teman-teman. Jadi masjid ini awalnya karena di Rusia, cuma di kota pusat di Rusia hanya ada 8.000 umat muslim. Akhirnya pemerintah Rusia atau tokoh-tokoh agama dan sosial di Rusia mengumpulkan orang-orang dan mengumpulkan dana sebesar 750.000 rubel untuk membangun masjid ini guys. 750.000 rubel atau setara 150 juta. Nah, proses untuk pengumpulan uang itu cukup panjang. Jadi dibutuhkan waktu 10 tahun untuk mengumpulkan dana bisa membangun masjid ini. Hingga akhirnya masjid ini dibangun. Ya, jadilah Masjid Biru Saint Petersburg atau biasa kita sebut Masjid Soekarno. Dan untuk ornamen-ornamen yang ada di masjid ini dibawa langsung dari Asia Tengah, yang juga diarsiteki oleh Nikolai Vasilyev. Dalam pembangunan ini dia membawa bahan-bahan dasar untuk pembangunan masjid ini dari Asia Tengah guys. Nah, seperti itu. Nah, bagiku masjid ini cocok dikatakan masjid terbesar di Eropa kecuali Turki, karena tinggi masjid ini sampai kubahnya itu 39 meter, dan untuk tinggi sampai menara atasnya itu adalah 49 meter. Jadi masjid ini dikatakan dengan masjid terbesar di Eropa di luar Turki ya. Nah, seperti itu. Masjid ini unik banget sih menurut aku, mantap. Buat yang ke Saint Petersburg atau ke Rusia mungkin bisa coba berkunjung ke masjid ini. Nah guys, asal usul kenapa masjid ini disebut Masjid Soekarno. Nah, jadi pada Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an, masjid ini sempat ditutup dan dialihfungsikan sebagai tempat gudang pengumpulan obat kayak gitu. Jadi sudah tidak dioperasikan sebagai tempat ibadah lagi. Hingga akhirnya pada tahun 1950
1950 Presiden Soekarno mengadakan kunjungan ke Rusia, lebih tepatnya ke kota Saint Petersburg salah satunya, dan ketika itu Presiden Soekarno mencari tempat ibadah dan tidak menemukan tempat ibadah, guys. Nah, sampai akhirnya Presiden Soekarno melihat ada masjid yang tidak difungsikan. Namun ketika Presiden Soekarno akan melihat tempat ini, itu dilarang oleh penjaga-penjaga, atau kala itu dilarang oleh orang-orang Rusia. Hingga akhirnya Soekarno pergi untuk melihat masjid ini secara diam-diam. Dan ketika dilihat ternyata masjid ini adalah tempat untuk ibadah bangunan ini. Hingga akhirnya Presiden Soekarno meminta kepada pemerintah Rusia untuk memfungsikan lagi sebagai tempat ibadah. Hingga akhirnya difungsikan sampai sekarang yang biasa disebut Masjid Biru Saint Petersburg atau Masjid Soekarno. Namun untuk proses pengoperasian lagi masjid ini butuh waktu panjang. Jadi Presiden Soekarno berkunjung ke sini pada tahun 1950, 6 tahun kemudian baru pada tahun 1956 masjid ini difungsikan kembali. Itulah mengapa masjid ini disebut dengan Masjid Biru Saint Petersburg ataupun Masjid Soekarno gitu, guys. Jadi keren banget, masjid ini penuh dengan sejarah, dan masjid ini juga didatangi oleh orang-orang hebat seperti Ibu Megawati pada tahun 2003 dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006, guys. Jadi segitu video dari aku, vlog dari aku, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ke Saint Petersburg atau jalan-jalan ke Rusia, tempat ini cocok banget untuk kalian kunjungi. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga aku bisa konsisten bikin video. See you in the next video. Bye.